Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Iya, kembali lagi bersama podcast Cerita Orang Dalam. Ini kita punya salah satu episode spesial ya. Ini saya nggak bisa membayangkan nih gimana saya harus membawakannya secara ceria seperti biasa, bercanda atau sedih gitu. Serius Pak, serius. Serius ya. Soalnya tadi narasumbernya sempat bilang bahwa ada namanya survivor bias yang harus disampaikan secara serius. Iya. Meskipun saya punya pertanyaan yang sangat vital sebenarnya dalam konteks ini semua. Sebelum mulai, jadi salah satu personel kita itu kemarin 3 minggu yang lalu itu mendapatkan surat cinta dari puskesmas. Dari lab. Dari lab. Jadi yang diumumkan bahwa beliau itu positif COVID-19. Pas ya tanggal 1. Gua itu tesnya tanggal 30. Jadi cerita gini, kan kita tiap hari sejak Maret tuh udah ngurusin COVID ya. Ya. Tracing, testing segala macam, prokes, protokol kesehatan, vaksin gitu, kayak di ground zero-nya lah gitu terkait COVID. Dan sebisa mungkin memang menggunakan protokol kesehatan segala macam gitu. Nah, cuman agak red alert karena salah satu senior kita ya. Iya. Senior kita di ruangan itu positif. Betul sekali. Gitu. Tiba-tiba jadi parno semua kan gitu. Tiba-tiba jadi parno, akhirnya satu ruangan, gak cuma satu ruangan, kayak semua orang di yang blok itu mengikuti tes swab gitu. Tes swab yang sudah keberapa kalinya. Gue inget banget kayak sebelum kita tes swab tanggal 30, 3 hari sebelumnya gue juga udah tes swab kan, karena ada juga yang positif. Jadi hidung gue udah kayak begitu udah mencium-cium deket-deket lab tuh hidung gue udah langsung merah-merah itu. Trauma. Nah terus kita tes dan kemudian begitu tes langsung pulang, malamnya dini hari dikabarkan. Biasa kalau berita buruk kan datang dini hari kan. Iya. Jadi begitu udah teman kita yang K itu WA, deh, wes siap mas. Lu positif ya? Waduh. Siap kalau sudah ditentukan demikian. Dipositifkan atau positif itu? Positif dan katanya juga CT value-nya agak rendah kan, jadi infeksius lah gitu, jadi nggak kemana-mana. Oke, ya siap nggak siap sih, karena sebenarnya begitu. Jadi secara psikologis kan kita mau tes swab, kita selalu ada bayangan hasilnya bisa jadi positif gitu kan. Betul. Dan sudah berkali-kali itu negatif. Nah yang terakhir ini beneran positif. Gue satu sisi kayak akhirnya gitu kan. Positif juga gitu. Ya udah habis itu ditanya ada gejala apa enggak. Gue langsung dikontak sama malam itu juga dini hari sama Dok Ngabila gitu. Tracing segala macam gitu kan. Lalu paginya gue dikontak lagi sama tim puskesmas gitu kan. Lalu setelah dari tim puskesmas untuk tracing, lalu dikontak lagi oleh dokter puskesmas yang setiap hari ngecek perkembangannya seperti apa, ada gejala apa enggak gitu. Nah di gua gejalanya itu sebenarnya kalau boleh dibilang ringan karena kayak badan capek gitu, lemas gitu. Beberapa hari sebelumnya sempat meriang, cuman gue pikir kayak masuk angin doang kan. Soalnya gue ingat Jumat itu kan lu nggak ke kantor karena lu ngerasa, karena gue merasa nggak enak badan. Tapi gue hadir di satu meeting walaupun sangat social distancing ya. Gue inget tuh, jadi ade itu kita sudah rekaman ya. Iya harusnya rekaman kan waktu itu. Untung kita nggak jadi rekaman ya. Kalau jadi rekaman kita semua kena ini satu ruangan. Tapi anyway waktu itu Jumat itu kita jadwalnya rekaman. Tapi ade bilang gue nggak enak badan nih gitu. Nggak enak badan. Tapi gue harus meeting sore. Oke. Cuma kan lu makan siang kan? Makan siang pun gue makan siang doang. Makan siang di ruangan kan. Iya. Nah makan siang di ruangan. Nah gue tuh ada sama ade. Sama-sama makan siang, gue ingat sama-sama makan siang. Tapi gue ngambil sendiri. Iya. Pokoknya hari itu untung interaksinya minim dah. Kalau biasa kan kita teman bacot sama Angga tuh tiap hari pasti ngerokok bareng segala macam gitu kan. Smoke exchange segala macamnya jauh lebih beres. Tapi di tempat terbuka ya. Tapi di tempat terbuka. Nggak pernah di ruang tertutup. Cuma hari itu gue agak aware aja, ini gak enak nih gitu. Karena pikir kayak masuk angin kan. Jumat, Sabtunya badan gue udah fresh gitu. Jadi gue pikir ya masuk angin doang. Nah cuman pas Senin itu badan gue emang capek banget sih.
Nah gue inget kan kayak fatigue gitu. Gue sama beberapa anak-anak kan udah swab pagi. Bapak kan datang agak siang kan. Sempat nggak mau, saya ingat ada itu sempat nggak mau swab. Iya, karena gue pikir kayak gue nggak ada apa-apa gitu kan. Nyebut nama. Gue nggak ketemu orang ini kok gitu kan. Dan bagi gue kan kemarin gue juga baru swab 3-4 hari yang lalu gitu kan. Cuman for the sake of iyalah ini semua swab gue swab juga gitu. Swab, antri gitu kan segala macam dan ternyata hasilnya positif. Dan lu sama Mbak yang biasa ada di bawah, dua-duanya positif dan dua-duanya swabnya terakhir. Iya benar, swab terakhir. Mbak Obe juga gitu kan. Gitu. Nah tadi masuk ke pertanyaan yang gue sampaikan. Jadi, nah setelah itu gue ingat ada itu bilang di grup, soalnya gue positif. Gue bilangnya dini hari itu pas gue tahu kabar itu gue langsung kasih tahu ke kalian. Nah terus sorenya ada tuh bilang, padahal gue habis mesen duren. Nah itu dia. Enggak, itu bukan sorenya lagi kayaknya. Jadi kan gue bilang oke, isolasinya kan sebenarnya 10 hari kan. Cuman gue prepare 2 minggu gitu. Udah banyak kirim makanan segala macam. Cuma mikir gue pengen duren. Itu juga waktu itu kan gue nggak ada gejala kan. Nggak ada gejala yang gimana gitu. Terus gue pesen durennya datang. Pas durennya datang indera perasa gue hilang. Anosmia namanya. Gue bilang antri 135.000 ini gak bisa gue ngerasain gitu. tapi gue penasaran tuh. Maksud gue karena gue belum ngerasain ya. Gue belum kena dan gue rasa banyak teman-teman yang juga dulunya yang belum kena gitu ya. Kalau yang udah kena mungkin bisa gambarin. Rasanya anosmia itu gimana sih? Maksud gue itu kan durian itu kan salah satu makanan paling keras ya. Wanginya paling keras, rasanya paling keras. Itu beneran gak kerasa sama sekali. Gak ada kerasa sama sekali. Tapi perlahan Pak. Jadi ada di fase-fase di mana lidah gue kerasa kayak gak enak gitu. Masih bisa ngerasain makanan cuman kayak gak enak aja gitu. Nah hambar gitu. Hambar gitu kan, gak selera makan gitu. Nah besoknya tuh baru kemudian sampai beberapa hari ke depan itu hilang indera perasa dan menciuman. Jadi gue pikir ngapain gue mandi, itu juga gue nggak bisa cium bau badan gue sendiri. Ya kan kayak gitu juga tapi ya Allah. Dan yang bagi gue agak pencerahan itu ternyata sebenarnya anosmia itu bisa di sebagian orang mungkin jadi gejala awal, tapi sebagian orang justru gejala setelah. Karena di gue munculnya justru sekitar 2 hari atau 3 hari setelah isolasi. Hari ketiga setelah positif. Setelah isolasi ya. Karena positif gue bisa jadi sejak hari Jumat kan sebenarnya kan. Karena pertama kali gejala dianggap muncul gitu. Nah, di gue hari segitu dan katanya sih bervariasi ya antara 4 sampai 5 hari gitu. Dan yang gue syukuri itu di gue kelelahan itu masih, cuman nggak ada. Kalau baca kasus-kasus lain kan biasanya banyak yang gejala ringan itu demam gitu, atau sakit kepala segala macam gitu pun berhari-hari benar-benar, atau tiba-tiba menjadi capek, besoknya jadi sangat bersemangat gitu kan. Nah dia alhamdulillah di gue stabil tuh gejalanya muncul tenang lah gitu, nggak ribut gitu. Tapi di beberapa kasus-kasus yang lain juga sebenarnya yang gue perhatikan ya beberapa anekdotal kasus-kasus yang gue kenal gitu, justru kadang gejala parah itu munculnya di hari-hari terakhir ketika isolasi gitu. Misalnya hari ke-7, hari ke-8 gitu. Misal di hari sebelumnya dia fine-fine aja, masih bisa WA gitu. Tapi begitu udah hari ke-9, 10 tiba-tiba muncul gejala parah, drop, dan beberapa kasus meninggal dunia gitu. Jadi maksud gue kayak jangan main-main deh sama kasus COVID ya. Jadi karena kita nggak tahu efeknya ke tubuh kita atau ke orang lain itu seperti apa gitu. Ada juga yang OTG, ya udah kalau lo OTG good, isolasi gitu, tetap waspada, tapi juga jangan ngeringanin gitu kasusnya gitu. Dan sekarang juga momennya tepat karena lagi liburan semua, banyak yang jalan-jalan segala macam, dan agak sedikit abai prokes, ya itulah, hati-hati gitu. Nah, another drama nggak muncul ketika kan gue ini nih, kalau Mbak Wiwi kan cuma 10 hari ya, sebut nama lagi 10 hari gitu kan, karena OTG kan. Di gue extend jadi 2 minggu gue isolasi gue, 2 minggu. Dan sebenarnya kalau dari persyaratan WHO dan diadopsi juga oleh Kemenkes dan oleh Dinkes, kasus itu bisa dinyatakan sembuh ketika dia sudah menyelesaikan isolasi 10 hari sampai 2 minggu atau 3 hari setelah gejala terakhir muncul gitu. Dan sebenarnya nggak diperlukan lagi tes swab gitu. Karena sering banyak kasus di mana tes swab yang dilakukan ke orang yang sebenarnya sudah selesai isolasi itu akan selalu positif.
Walaupun sebenarnya dia tidak lagi infeksius. Betul. Tidak lagi menularkan. Jadi kayak PCR tuh masih ngedetect hantu COVID lo gitu. Bangkai-bangkai COVID-nya itu ya masih ada. Dan proses itu bisa jadi terus menerus, bahkan dalam beberapa kasus bisa berbulan-bulan akan terus positif gitu. Makanya sejak saat itu nggak lagi dipersyaratkan tes PCR swab sebagai syarat dinyatakan sembuh. Kalau dulu kan di awal-awal 2 kali swab negatif baru sembuh. Sekarang tuh udah nggak lagi. Gitu. Nah, cuman karena gue penasaran. Gue penasaran dan gue memerlukan status negatif itu untuk berinteraksi terutama di balkot ya segala macam gitu. Gue tes lagi di hari kayak hari Senin gue selesai isolasi. Hari ke-14 Hari ke-14. Oh enggak, hari ke-16. Hari ke-16 gue swab lagi dan dinyatakan positif. Positif itu kan gini, positif itu kan biasanya ditandai sama CT kan ya, viral load CT value itu kan di Indonesia itu rata-rata kalau dia di bawah 40, koreksi kalau gua salah ya, di bawah 40 itu tandanya dia masih positif. Tapi di atas 30 itu sudah tidak infeksius, bener nggak? Atau di atas di bawah 35 dia di atas 35 dia tidak infeksius. Detailnya, cuman biasanya labnya beda-beda sih. Kalau yang di lab yang gue pakai di awal itu kan batasnya 35. Jadi kalau di atas 35 lo negatif, di bawah itu positif. Nah gue tuh waktu itu 32. Itu di hari ke-16. Di hari ke-16. Tapi masih infeksius nggak? Enggak, udah sebenarnya makanya gue bilang tadi sebenarnya ke CT value itu udah nggak lagi menjelaskan banyak hal ketika lo sudah melewati proses isolasi 14 hari itu gitu. Jadi udah melewati masa inkubasi. Jadi berapapun angkanya sebenarnya it doesn't really explain anything gitu. Kecuali di bawah 30 kan? Enggak juga sebenarnya gitu. Enggak juga seperti itu. Kalau infeksius itu berarti berapa? Infeksius itu kalau misalnya dalam gejala semakin rendah angkanya, semakin tinggi resiko lo untuk menularkan ke orang lain. Dan sebenarnya ketika semua dinyatakan positif itu ya juga pada saat awal infeksius gitu kan. Tapi ketika lo sudah inkubasi sekian lama gitu, menurut hasil penelitian formalnya itu nggak lagi diperlukan PCR karena kemungkinan masih akan terdeteksi hantu-hantu itu gitu dengan angka yang bervariasi gitu. Cuman kan gue langsung kan semua update gue kasih ke kalian kan. Jadi wah ini gue masih positif nih. Tapi saat ini gue juga jelasin ke kalian sebenarnya nggak perlu lagi ada makanya ada berapa orang kayak OB segala macam temen kita udah selesai 10 hari nggak ada gejala udah bebas dapat surat gitu kan. Nah cuman gue kan gue nggak diri gue kasus unik lah gitu. Jadi memerlukan tes terus hasilnya positif gue share juga kalian gitu kan, lihat reaksi kalian aja nih gitu. Ada yang paham, ada yang agak gitu. Ya which is bagi gue juga masuk akal sih gitu kan, karena gue kalau gue nggak kena kasus ini gue juga bahkan nggak ngeh gitu apa sih yang dialami oleh orang yang setelah melewati fase inkubasi gitu. So berarti sebenarnya gini deh, berarti semua yang positif setelah 14 hari isolasi itu harusnya nggak menularkan apapun gitu ya. Jadi dengan asumsi gejala terakhirnya udah selesai ya. Gitu ya. Jadi maksudnya teman-teman yang lain juga yang dengerin gitu, kalau ada yang kena kasus positif dan dia sudah 14 hari isolasi, lebih baik dia nggak kena apa-apa gitu, dia aman dan tetap jalankan prokes gitu. Tetap prokes kan harus ya. Dia positif atau tidak positif dia tetap prokes, tapi stigma itu nggak boleh ada gitu, karena memang udah tidak menularkan. Nah, balik lagi tadi ada cerita anosmia itu bisa jadi di awal, bisa jadi di tengah-tengah. Iya, ternyata seperti itu. Kalau dulu kan itu kayak gejala awal kan. Dulu gejala awal. Tiba-tiba gue cek gitu, iya. Nah, berarti kalau misalnya ada yang tiba-tiba kehilangan indera perasa dan penciuman, dengan segala kesadarannya harusnya itu ngasih tahu ke seminggu sebelum dan seminggu sebelumnya kasih tahu lah ke orang-orang gitu ya. Bahwa jangan-jangan bisa jadi lu kenanya itu nggak di awal tapi di tengah-tengah. Bisa jadi itu gejala tengah lu gitu, bukan gejala awal lu gitu. Gitu sih Pak. Dan beberapa kasus yang gue lihat juga makin banyak orang yang hasilnya terus-terusan positif. Dan menurut studi itu bahkan bisa berbulan-bulan, bisa sampai 6 bulan gitu. Lo bayangin 6 bulan lo udah nggak infeksius, lo udah aman, udah dinyatakan sembuh gitu, tapi hasil PCR lo akan selalu positif gitu. Terus kebayang stresnya gimana? Karena gue aja stres Pak. Jadi kayak begitu hasilnya masih positif, Android. Karena gue juga antisipasi ini bisa jadi apakah gue masuk kelompok yang lama itu. Jadi sampai 6 bulan kemudian, selama 6 bulan itu gue akan galau terus atau gimana? Atau gue ambil posisi kan nggak perlu lagi sebenarnya. Iya.
Cuma kan kepastian itu kepastian secara psikologis itu lu butuhkan untuk declare juga ke orang-orang gitu ya. Gue udah negatif nih. Tapi gitu. sebenarnya gue sarankan nggak usah. Karena pertama beban tes kita tuh berat gitu. Maka gue cuman pakai fasilitas lab kita itu sekali. Sisanya mandiri gitu. Jadi maksud gue karena apa sih yang punya tes kita gratis kan? Iya. Gue cuma pakai fasilitas gratis sekali, sisanya mandiri gitu. Gratis sekali itu pas pertama kali. Gratisnya yang pertama gue kena diagnosa yang dari Baral Kota, terus begitu gue selesai isolasi gue tes lagi gratis gitu. Cuman bagi gue nggak sarankan itu dilakukan bagi teman-teman yang udah dinyatakan sembuh untuk melakukan tes swab lagi. Karena juga sebenarnya nggak ada gunanya dan beban testing kita tuh lumayan banyak saat ini gitu. Dan alangkah baiknya jika testing itu difokuskan juga untuk teman-teman yang mendiagnosa apakah dirinya kena kasus pertama apa enggak gitu. Gitu sih. Nah, pertanyaan gue deh, buat kayak gue nih, gue belum positif gitu. Apa sih yang paling parah di masa isolasi lu? Apa yang lu bayangkan? Itu parah banget selama isolasi karena kan lu sendirian. Pernah gak sih lu bayangin, karena kan tadi penurunan cepat itu kan sering. Lu pernah ngebayangin gak sih kalau misalnya tiba-tiba lu udah ngerasa baik-baik aja terus tiba-tiba drop gitu? Apa yang lu rasain selama isolasi? Gue tuh selalu kan dokter ngecek terus ya. Dokter dari puskesmas ngecek terus apakah ada gejala apa enggak. Terus gue juga beli alat apa yang buat deteksi kadar oksigen gitu kan. Terus suhu temperature gitu. Jadi kalau dari dok Bila bilang kalau misal di angka saturasi oksigennya di bawah 95, walaupun lo merasa sehat, lo harus segera ke IGD gitu kan gitu. Tapi satu sisi juga yang gue khawatirkan gini. Gue bisa aja sebenarnya ngambil rumah sakit nih. Ada beberapa tawaran gitu kan, ke rumah sakit aja segala macam gitu. Tapi satu sisi gue juga tahu demand rumah sakit lagi tinggi-tingginya gitu. Dan gue tuh bukan kelompok yang paling membutuhkan saat ini. Jadi sebisa mungkin isolasi mandiri itu dilakukan karena mengurangi beban rumah sakit untuk ngurus lo yang sebenarnya juga fan-fan aja gitu ya. Ya mungkin efeknya nggak terlalu kerasa gitu. Tapi yang tadi benar kata lo juga nggak bisa lo anggap isu gampang walaupun gejala ringan, karena bisa jadi gejalanya parah muncul di akhir-akhir kan seperti beberapa kasus yang gue kenal gitu. Jadi tetap monitor terus dan sedikit apapun yang lo rasakan kasih tahu ke dokter lo. Jadi biar keputusannya bisa kuat gitu juga. Iya, jadi biar keputusannya tuh bisa diambil oleh pihak Dinkes gitu. Gitu sih. Dan berarti teman-teman Dinkes di DKI juga responsif ya? Maksudnya nih gue nggak tahu ya apakah ini terlepas karena lo yang ngurusin dari awal gitu atau memang dokter yang kontak gue dari pertama nggak tahu. Baru di hari keberapa dia nanya gitu, Mas ini ya anggota ini ya. Jadi kayak gitulah. Jadi nggak. Berarti memang responsif. Gue nggak bisa katakan responsif tuh sekali lo WA dia langsung balas ya. Mungkin ada jeda sejam karena bebannya pasti banyak kan. Dia pasti ngontak ratusan orang lainnya gitu. Jadi tapi apakah setiap gue nanya dapat jawaban iya gitu. Dia pantau gitu. Jadi salut deh maksud gue dengan teman-teman Dinkes ya. Tapi berapa, kalau yang lo tahu berapa sih satu beban satu dokter kira-kira ya? Ini buat ngebayangin ya skalanya tuh seberapa besar gitu. Kira-kira satu dokter itu mantau berapa orang? Kurang tahu karena kita berarti hitungannya harus dibagi per puskesmas, bagi per wilayah. Cuma kalau rata-rata kasus aktif Jakarta sekitar 11 ribuan ya. Dibagi ke 6 kota dan kabupaten dibagi lah. Ya mungkin dugaan gue sekitar puluhan lah. Satu dokter bisa jadi 10. Bisa jadi sekitar 20-30 gitu. Dan itu kan nggak cuma satu kali WhatsApp doang kan? Pasti ada yang nanya-nanya terus-terus gitu ya. Jadi ya salut sama teman-teman Dinkes juga nih yang kayaknya memang garda kalau bahasanya di kita tuh garda terakhir ya. Dan bagi gue gini Pak, kita sebagai pasien juga tahu ini kondisi pandemi dan nggak ada yang siap gitu. Jadi kalau misalnya agak slow respon dalam artian lo WA baru dibalas sejam, lo jangan netepin standar kayak lo mau ke bank di hari-hari biasa gitu. Karena lagi panik semua nih gitu. Dan they are doing their best untuk bisa serve you gitu kan. Gitu sih. Nih dan akhirnya setelah 3 kali tes Pak akhirnya negatif ya sekarang. Akhirnya negatif gitu. Ini ya memang ini jadi kita tuh
kita tuh di studio gitu ya, kita semuanya sama-sama taat prokes gitu. Kadang kalau teman-teman lihat di video, kita kalau rekaman juga pakai masker gitu. Ganti meskipun terus ininya ganti ganti mic covernya, meskipun kadang-kadang jaraknya terlalu mepet, tapi ya anyway aman sampai akhirnya kabar itu tiba. Untungnya nggak ada dari kalian yang kena kan? Nggak ada. Karena saya memutuskan pada hari itu nggak rekaman. untuk nggak ke studio. Kalau sampai hari itu rekaman sudah kita semua masuk isolasi bareng-bareng. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah mungkin yang belum dipahami publik, sembuh itu dinyatakan sembuh jika udah menyelesaikan masa isolasi mandiri selama 10 hari atau sampai 2 minggu tergantung gejala terakhir muncul, tanpa harus melakukan tes swab lagi gitu. Jadi kalau ada teman kalian positif dan udah menyelesaikan masa inkubasinya, jangan kalian nanya negatif udah negatif belum gitu, karena juga bingung dia jawabnya gimana kan gitu. Gitu sih Pak. Nah, ini satu lagi nih yang saya pengen karena biasanya ini terjadi sama orang-orang di Indonesia gitu ya. Begitu ada satu yang kena gitu, dapat apa aja Pak selama isolasi? Kan dikirimin macam-macam tuh pasti kan. Ada yang ngirim ini, ada yang ngirim itu, ada yang minta ini, ada yang minta itu gitu. Apa aja yang lu dapat di tempat di tempat isolasi lu gitu? Alhamdulillah Pak, teman baik kita Pak Hasan yang paling responsif. Pagi-pagi langsung ngirim obat-obatan yang Rinhua itu ya macam-macam lah. Intinya gue tuh sangat apresiatif terhadap teman-teman yang langsung reach out, ngirim segala macam obat-obatan yang bahkan gue nggak bisa baca gitu kan. Cuman yang paling dibutuhkan sebenarnya dalam masa inkubasi itu adalah vitamin. Vitamin C dan D gitu ya, kalau nggak salah gitu. Jadi 2 hal itu yang paling penting. Nah sisanya sih menurut gue ini ya untuk meningkatkan imunitas aja lah gitu. Kalau yang kasih perhatian lebih gitu ada nggak Pak? Nggak ada Pak. Aduh. Ini juga pelajarannya. Kalau mau ngasih makanan, jangan ketika prode lo lagi nggak bisa ngerasain apa-apa. Oh ada yang gitu ya. Ada yang gitu ya. Kode nih kayaknya. Aduh. Soalnya ditanya dulu, udah bisa makan belum? Bisa ngerasain apa belum? Mas, gitu kan. ya. Jadi gitu. Ya saya harap jangan sampailah teman-teman di sini pernah merasakan periode itu. Gitu. Ya gitu. Jadi teman-teman terima kasih. Tadi episode ini sebenarnya tidak pernah direncanakan, enggak sih sebenarnya? Iya masa gue rencanain positif bro? Iya. Cuma ini memang adalah episode terakhir ya. Gue nggak mau lagi nanti kita rekaman lagi terus ada testimoni lagi. Tapi ini adalah episode yang kita pikirkan begitu dapat kabar gitu. Tujuannya bukan apa-apa. Monetasi. Ya, tujuannya adalah tadi seperti yang tadi Mas Ade sempat sampaikan, bahwa yang paling penting itu ada mengklarifikasi stigma gitu, bahwa tidak ada bahwa semua yang sudah pernah kena itu tidak akan menularkan kembali. Sehingga nggak perlu lagi tuh ada stigma si A COVID nggak usah dekat-dekat, hasilnya belum negatif gitu. Iya, nggak ada belum negatif kadang, tapi status negatif itu dibutuhkan ketika seseorang harus interaksi ke banyak orang gitu ya. Itu menurut Bapak berarti. Tadi Bapak bilang sendiri, yang bilang sendiri. Ini kan karena ini Pak saya membutuhkan status negatif di karena interaksi di balkon gitu. Lingkaran satu. Iya, maksudnya. Tapi gue begitu udah selesai itu gue udah beraktivitas seperti biasa sebenarnya, cuman menghindari ke ruangan ini gitu kan, atau tempat meeting sempit-sempit gitu. Jadi maksud gue once lo udah selesai, tapi makanya harus jujur ke dokternya. Gejala terakhir muncul lo tuh kapan gitu. Jangan sampai sebenarnya lo di hari ke-10 masih batuk-batuk gitu kan, sesek. Tapi karena udah lo bilang 10 hari selesai, jangan gitu juga gitu. Nah itu tadi jadi panjang nih. Tapi saya penasaran. Gejala yang tadi Bapak maksud itu gejala apa? Maksud gue itu kan tiap orang beda-beda ya. Gejala terakhir itu muncul itu yang kayak gimana? Jadi misal gini Pak, sesederhana misal gue diare nih gitu. Walaupun kadang bisa jadi itu bukan karena COVID-nya gitu kan, karena lo makan gak cuci tangan aja gitu misalnya. Atau gue bersin-bersin. Nah semua informasi itu lo kasih tahu ke dokter. Harus disampaikan ke dokter secara terbuka gitu ya. Jadi mau itu bersinnya sekali-sekali tetap kasih tahu bahwa masih bersin gitu. Kalau diare, masih pusing, masih mual. Jadi gitu ya. Agar dokter itu bisa ngukur, ngambil pertimbangan melepaskan lo tuh pakai pertimbangan paling konservatif gitu. Oh ini berarti amannya mungkin 3 hari lagi lah gitu. Yaudah ikutin aja. Maksud gue jauh lebih baik seperti itu daripada lo kayak ngitung-ngitung sendiri segala macam lah gitu. Oke. Nah tadi tambahan terakhir. Nah begitu. Terima kasih
teman-teman, kita sebenarnya ada closing baru, tapi saya belum. Kok bisa ada closing baru? Oh, Bapak enggak? Wah, ya ini udah sabotase ini. Ada closing, kudeta ada closing baru apa? Nah, dengerin terus cerita kita karena informasi kita informasi orang dalam. Bye. Jaga terus kesehatan.